kiri, dikasih kanan. Konsekuensinya kalian mau menerima, Tuhan kalian bertobat. Karena Masa hanya Tuhan orang bertobat pelin-pelan yang ya? yes. Nah, itu pertanggungjawaban dari teman-teman yang non Marsion. Silakan dilanjut Kak Reni dengan teman-teman Tritunggal lainnya. Oke. Saya lanjut ya. Ya, silakan. Saya rasa Marsion itu karena tidak paham tentang sejarah, tidak paham tentang Wow. perjanjian lama, ya kan, makanya mereka ngomong asal aja jeplak gitu, atau memberikan asumsi sesuatu yang salah, gitu sih. Sebab kalau kita mau ngomong kayak gini, waktu Tuhan Bang Song, sebelum sebentar Bang Song, aku potong. Gimana menurut saudara pernyataan yang tadi gini, dikatakan? ya, saya ngomong ya, saya ngomong. Oke, Tentang betapa ini ya. kejamnya kejinya Selesai si dulu Tuhan. dia Dengar ngomong. dulu Bu, saya ngomong ya. Silakan dulu, persilakan Bapak Nih. itu dulu biar apa dia. Ya, waktu Tuhan, bahkan sebelum Abraham ya, waktu di zaman Abraham Tuhan telah bilang nanti keturunan kamu selama 430 tahun akan ditindas di Mesir, ya kan? Barulah setelah itu dia keluar. Dan setelah itu baru kedurjanaan orang Amori dikatakan di situ. Jadi kedurjanaan orang Amori itu sudah genap pada tahun itu. Makanya Tuhan menyuruh untuk menumpas bangsa itu karena kedurjanaannya sudah genap. Itu selama ratusan tahun loh. Tuhan menunggu kedurjanaan itu. Dan Tuhan telah mengetahui dalam kekekalannya dia. Bang Song, sebentar. Sekarang soal kedurjanaan. Apakah orang yang murtad dari Yesus? Orang bukan masalah durjana, bukan masalah itu. Tuhan tidak tumpaskan. Apa bedanya dahulu dengan sekarang? Nggak ada bedanya kok. Dengar dulu, makanya kalau kita ngomong Sodom dan Gomora bagaimana dia ditumpas habis. Ya itu perbuatan iblis si jahat yang mau membinasakan kita anak-anak Tuhan. Abang masa tidak mengerti kehendak. Berarti Sodom dan Gomora itu juga baik. Itu Yahweh Sama kayak yang orang buat. Amori. Itu Yahweh yang buat. Dia mau Saya tanya, enggak kuasa, Bu. padahal dia enggak maha kuasa. Saya tanya, bahkan di situ aja ada orang sok tahu. Bahkan pada saat itu aja Abraham sok tahu. Bahkan mau negosiasi, ada 50 orang aja, nggak ada. 40 orang aja, nggak ada. 30 orang aja, nggak ada. 10 orang aja, nggak ada. 10 juga. Memang ditumpas habis. Lu lebih tahu daripada Tuhan atau lu sok tahu gitu di sini. Lu jangan bermain Tuhan. Dikatakan kedurjanaan orang Amori itu belum genap, sudah genap setelah Israel keluar. Makanya kalau saya tanya, mengapa? Bahkan di dalam Al-Quran ditanya, kenapa Sodom dan Gomora ditumpas habis? Oh, mereka itu laknatullah katanya, mereka itu pantas harus ditumpas. Nah, kamu ngomong apa di situ? Kamu mengerti tentang kejahatan mereka? Kamu tahu kisah-kisah tentang Sodom dan Gomora itu? Bahkan orang Amori. Kamu tahu gak orang Amori? Kejahatannya seperti apa? Terus orangnya siapa sih yang tadi yang ditumpas habis tuh? Orang Israel nggak berdosa. Enggak, dengar dulu. Beda. Dengar dulu. Bangsa siapa? Israel berdosa banyak kok. Yang baru keluar dari... Yang bangsa yang baru keluar dari itu siapa sih namanya yang ditumpas habis itu? Tadi ya silakan. Saya izin menjawab sedikit. Silakan ya. Soal pembunuhan orang-orang yang melakukan kejahatan ini, saya mau ajukan pertanyaan ke peristiwa lain. Contohnya misalnya peristiwa Nabi Nuh. Itu siapa yang salah dan siapa yang membunuh itu, Bu Rini? Kira-kira menurut Bu Rini siapa yang salah dan siapa yang membunuh? Sekarang pertanyaannya kepada Abang, rancangan Tuhan itu damai sejahtera atau rancangan kecelakaan, Bang? Bukankah air bah itu kecelakaan? Tapi rencana siapa itu? Rencana si iblis lah. Kalau Tuhan tetap mengampuni. Nggak ada Tuhan, justru kita masih ada dalam dunia ini, Bang. Berarti Tuhan masih sayang sama kita, memberi kita waktu untuk bertobat. Setelah kita tutup mata pergi dari dunia ini, sudah tidak ada kata tobat lagi. Tinggal tunggu waktunya Tuhan datang untuk menghakimi kita, terus kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama kita semasa hidup di dunia yang fana ini. Kalau begitu coba Ibu ceritakan sedikit sampai... Sekarang gini, aku berbuat dosa, mungkin aku membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan tidak tumpaskan aku? Terus apa bedanya kejahatan pada zaman dulu dan kejahatan sekarang? Mariana, seorang bapak bisa memperkosa anak perempuannya, anak kandung. Tapi kenapa tidak ditumpaskan? Bu Reni. Jangan tanya ke saya. Pertanyaannya kan seperti
itu, terus Enggak, Bu kejahatan Reni, namanya dengar kejahatan dulu. tetap Coba, kejahatan. Tidak coba, ada coba kamu perbedaan. main ke Sodom dan Gomora pada zaman itu ya. Kamu laki-laki aja main ke sana, digedor pintu kamu, diperkosa rame-rame. Laki-laki lo itu. Coba kamu pikirin kejahatan macam apa di situ. Malaikat bertamu, ya kan, digedor pintunya mau diperkosa rame-rame. Laki-laki. Abangnya. Nah, kamu Berarti berpikir kamu percuma ini ya siapa? Tuhan Yesus datang dalam perjanjian baru terus mengatakan mengasihi musuh itu percuma ya. Sedangkan berarti Bu, dia pelin-pelan. Sedangkan di perjanjian mengasihi, baru dia dengar tidak dulu. mengasihi musuh. Mengasihi musuh itu dalam artian setiap pribadi kita, setiap Nah, terus individu pribadi manusia harus mengasihi. setiap pada zaman dulu itu nanti urusannya orang Ada dengan Tuhan. ketentuan, ada hukum. Buat Dan apa ada Tuhan hukum? ini, si jahat Hukum ini, si di Yahweh ini gini, dengar adalah dulu, Bu. iblis besar yang mau mencelakai Buat apa anak-anak ada hukum? manusia Hukum itu untuk yang adalah mengatur. anak Tuhan itu sendiri yang diciptakan Aduh, menurut gambar dan makanya saya rupa. bilang, Ibu harus membedakan peraturan ketentuan individu sama ketentuan Ketentuan umum. individu Tuhan. Berarti abang Kamu punya harus Tuhan mengerti itu dulu. pelin-pelan. Aduh, kok Tuhan pelin-pelan? Kamu Ya. harus tahu tentang individu dengan ketentuan umum gitu. Apakah Tuhan tidak maha pengampun? Lah, Tuhan itu maha pengampun. Apakah Tuhan tidak maha adil? Kenapa Tuhan cuma hanya mengasihi bangsa Israel? Enggak Emangnya di juga, luar kata bangsa siapa? Israel Tuhan nggak suka? Tuhan seperti apa Coba dia? tadi yang Bapak ngomong tadi bangsa Niniwe. Niniwe bangsa mana? Coba saya tanya. Sampai diutus Yunus. Yunus aja kesel sama bangsa itu. Katanya, oh biar aja dia mati dilaknat katanya. Yunus, lu pergi ke Berarti sana, dia malah lari Yahweh nggak kemana? mengasihi kita orang Indonesia ya bang? Akhirnya, dengar dulu, bangsa Niniwe contohnya. Akhirnya apa? Bangsa itu bertobat. Lalu Tuhan berkata apa kepada bangsa kepada Yunus? Masakah aku tidak menyayangi bangsa yang 120.000 itu, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kirinya? Aku sayang kepada mereka. Nah, lalu Yunus berkata apa? Aku tahu engkau Allah yang maha pengasih dan penyayang, makanya mereka akan diampuni. Makanya aku kesel. Manusia aja bisa kesel. Orang bertobat aja harusnya manusia senang kan? Dia kesel karena bangsa Niniwe jahat. Cuma karena kejahatannya dia nggak Bang, sebentar. mengetahui. Bang, Berbeda sebentar. kalau Yesus lu mengajarkan, mengetahui Bang. kejahatan sama Bang, kayak orang ini nih, sekalipun sama kayak maaf orang kata saja, Sodom Bang, maaf Gomora. kata aja Bang. Sekalipun macam mungkin Bang Hos, Uniriva tidak mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Bukan berarti orang yang percaya dia saja terus dia Enggak, mengasihi. memang itu benar. Itu jelas mereka itu dikasihi oleh Tuhan. Cuma dikatakan apa? Barang siapa yang tidak percaya kepadanya telah dalam penghukuman, bukan dihukum karena tidak percaya. Mereka itu sudah di dalam Perjanjian Lama penghukuman, dihukum sudah dalam tuh. kutukan. Manusia ini terkutuk sudah. Mereka sudah dalam kutukan karena nggak mau menerima juru selamat dan menolak penyelamatan itu. Bukannya mereka yang nggak disayang, tapi mereka menolak Sekarang keselamatan kutukan itu tersebut. dari siapa? Menurut Abang Sok. Lah, karena manusia kan sudah jatuh dalam dosa Kutuk itu dari dari siapa? awalnya. Menurut Abang? Loh, dari Adam itu. Enggak. Manusia Dan sudah kutukan itu dari siapa? Dari Tuhan kah? Dari iblis kah? Dari siapa? Lah, sudah jatuh, sudah terkutuk. Sudah terkutuk dalam dunia ini kan kita terkutuk. Makanya kalau di Islam dikatakan Adam Izin itu sedikit diusir ya, dari saya mau surga. mengingatkan Song. Yang baik Song, tidak akan pernah Yesusmu mengutuk. berkat, Yesusmu itu turun untuk orang-orang jahat loh, Song. Lanjut. Dia Iya. datang bukan untuk Iya, orang datang baik, betul. tapi untuk orang Dia datang penjahat. bukan untuk orang yang Kalau akhirnya menganggap kau benar, mengakui, tetapi orang berdosa. ya, Apakah kita ada yang benar di Silakan, sini? silakan. Oke, ya boleh saya jawab. Apakah Silakan. kalian Saya merasa benar, ada yang Tuhan. benar di sini? Salah satu dari kalian yang sejak lahir saya sampai bertanya, sekarang Yesus nggak datang untuk pernah. menebus siapa, Song? Song. Dengar dulu. Yesus, Untuk menebus semua manusia lah, umat Orang Yahudi. manusia. udah kalau begitu. Dari Lanjut, kutukan Kak ini, Reni. kutukan dosa. Dari kutukan dosa ini yang sudah kita menjalani. Setiap manusia lahir di dalam dunia, makanya dia sudah terkutuk. Nggak Makanya kalau ada bahasa gitu bang, sembarangan. makanya kalau di Islam tuh dibilang Dalil katanya, kalau lah. dia bayi kenapa nangis? Setiap bayi dicium setan. Wah, mana ada bisa sama setan Apa tuh. urusannya? Inilah ya, saya paling jijik lihat orang. Kalau Iya tak kan? mampu Jangan menjawab dicium argumen setan. teman, gini loh, bentar Kak Reni, bentar Kak, diam Kak. Kalau kau tak mampu membantah argumentasi Kak Reni, jangan kau bawa-bawa agama kami, nanti kau sama aku. Oke. Iya, sorry. Inilah. Bu Budi. Iya, Enggak, jadi jangan enggak, begitu. oke. Tadi kan ibu Nggak ada yang kaitannya tiba-tiba terkutuk. muncul. Nih, ibu, Saya ibu kan- memperkuat Bu Reni Ya, karena saya juga ibu baca tiba-tiba Bible. muncul, Kalau makanya saya- bentar, gini loh brother, kita ini di sini by argumen ya. Saya Ya, juga mendengar, argumen. saya juga belajar di sini.
Kak Oke, Reni oke, ini siap. hadir karena memang data tertulis di kitab Anda itu Tuhan Anda membunuh banyak orang yang tak bersalah, tak berdosa. Wah, nggak Bayi-bayi berdosa dari contohnya. mana? Kamu Oke, tahu dari mana nggak tunjukkan dosa berdosa? mereka. Nggak Apakah bayi bersalah. berdosa? Apakah benar dia tidak bersalah? Kan? Apakah kamu Makanya tahu? jawab. Nggak Enggak, usah, apakah Tidak ada kamu bayi. tahu Loh, bayi? bayi salah apa? Uni, Salah Uni, kalau Uni. dia lahir. Sekarang Lanjut Bang Kak Reni. jangankan bayi itu manusia ya Uni ya sebentar. 1 Samuel 5 yang tadi aku bacakan 15 ayat 3 juga mengatakan bahkan lembu unta pun dibunuh. Apakah mereka berdosa juga itu binatang? Oh iya, kamu tahu nggak lembu untanya buat apa? Enggak, kamu tahu nggak lembu untanya buat apa? Kamu pernah lihat nggak orang itu Buat apa? berzina? Emangnya untanya berdosa? Kamu tahu nggak dulu lembu unta itu dibuat Binatang tidak tahu perzinahan, berdosa dan tidak dibuat punya akal seksual sama amoral sama mereka. Sekarang aja ada ayam tuh Emang dibuat salahnya lembu? Emang salahnya lembu? kucing. Lah, iya itu kan sudah bersalah di situ. Sudah tercemar semua. Lembu yang salah. Ya sudah Iya. tercemar. Walaupun dan keledai juga pun salah Nah, Bang Madu. apakah kita gini nih? Apakah dosanya akan ditanggungan kepada binatang tersebut? Kan kita nggak tahu hal tersebut. Apakah kita tahu penghukuman tentang binatang? Kan kita nggak tahu. Jangan sampai ke ranah-ranah di luar situ. Lah, akhlak gimana? Jangan Ya kita iyalah. menyentuh ke binatang karena kita nggak mengetahui Kenapa pengetahuan nyalain tentang binatang. binatang? Kenapa Iya, nyalain betul. unta, lembu gitu Lah, loh. kenapa? Oke, Baik, kenapa baik. lembu disembeli? Kenapa Oke. busuk? Kenapa lembu dikorbanin? Kambing dikorbanin hari Ini kurban. bukan soal kurban. Ini soal membunuh kurban tuh. lu. Itu kasihan banget buat makan manusia doang, buat dikasih makan. Tega banget itu manusia, tega banget Tuhan. Kita dikasih mandat sama Dibikin- Tuhan untuk berpuasa. saya kemarin lihat orang kurban sapi, kurban Orang kalau kambing. namanya binatang Apa? mati Itu aja. kambing kasihan dipotong Eh. cuma buat dibagi-bagi. Iya kan? Jangan browsing, jangan Kalau Ini kok kamu orang berpikir kok- ke arah situ, Orang sejak ayo kapan? kita melebar ke situ, Pemakan, silakan. Ini kok sedikit sama Kalau kamu mau lebar ke situ, pojok ini Abang dia Fong. ke pojok, ke pojok. Janganlah, kita itu biar yang saya berpolemik sedikit itu sama Anda. Ibu Reni, Tadi bicara binatang loh. Ibu Reni. Lebih kasihan lagi buat party-party. Jadi Yesus ini yang apa ya? Yang Tuhan atau pencipta langit dan bumi begitu ya? Menurut Ibu? Ya Yesus adalah sang pencipta itu Bang. Berarti benar dia ya, nggak pernah melakukan apa ya, betul ya? Gak pernah melakukan maksudnya saudara? Dosa lah, yang tidak baik. Yang mana ada Tuhan berdosa Bang, sembarangan. Emangnya manusia yang penuh dosa ini? Itu aja dulu, gak usah kemana-mana. Inilah kita dah. Nah, jadi waktu dia mengambil apa keledai itu gimana itu Bu? Keledai gimana? Waktu mengambil keledai mana? Disuruhnya orang ambil dulu itu keledai itu sana. Di situ sudah tersedia dan Tuhan itu tahu, mana tahu Bang, beda. Yang dia mengutus murid-muridnya kan? Satu lagi, waktu murid-muridnya Tahu, Yesus itu mah tahu. ya, tenang dulu jangan. Kan dia mensuruh mencuri sembarangan. santai kalian di Komar Islam santai gantian aja. Iya. Relax, tarik napas. Satu kita apa? Lanjut. Ya, Bang Madu ditengahi Bang Madu. gini dulu. Konsepnya harus gimana ini? Konsepnya Tuhan itu harus berdosa apa tidak berdosa itu dulu. Dia Tuhan tidak berdosa loh, dia maha suci, kita manusia aja yang berdosa. Nah, Bu Reni ini bener nih, nggak ada Tuhan itu berdosa. Yang namanya buat dosa itu ya Tuhan, yang vonis kita dosa itu Tuhan. Nah, sekarang Pak Pano, gimana tanggapannya? Saya tanya tadi, ketika dia menyuruh orang mengambil keledai itu gimana, Bu? Sekarang Ini begini, dua. udah disediakan, itu Tuhan sudah atur. Itu kemahakuasaan Tuhan Bang. Bukan berarti dia suruh mencuri, beda. Kalau tumpaskan membunuh itu yang berat. Oh, ya makanya kita cerdas lah pakai. Oh, berarti Saudara Pak yang Fano, cerdas. sebentar. Berarti Pak Fano mengatakan ketika Yesus ambil keledai itu Yesus berdosa gitu, Pak Fano. Tidak, nanya aja Lah, sama enggak saya dia. tanya, ya makanya saya sekarang tanya. pertanyaan itu balik kepada Tidak, Bang begini, Vano. Pak. Karena dia bilang tadi pencipta langit dan bumi pertama kali itu adalah salah, itu bukan apa, adalah iblis. Kan begitu. Dia pencipta langit dan Iya. bumi memang Tuhan yang benar. Jadi makanya saya tanya Tapi dia yang lagi itu ya kan. iblis. Belum lagi hanya itu. Ada lagi ketika di peti apa? Butir-butir gandum.
Mana itu coba? Ampun, kok sampai Nah, gini masalahnya kita itu dari tadi bahas dosa. belajar lagi dia bikin malu aja Kita kan? itu tadi itu bahas dosa Pak Vano. Pak Vano bahas dosa ini. Ambur ini mengatakan Tuhan itu tidak akan berdosa. Lah Pak Vano mengatakan Yesus ketika mengambil keledai itu kayak apa? Nah, sekarang ini aku bingung. Yesus ketika ambil keledai, Yesus berdosa gitu menurut Pak Vano? Ayo jawab. Tidak mengikuti apa dulu? Narasi apa ini? Gak usah dulu apa kita. Aneh. Narasi ini dulu kita. Gak usah dulu. Lo ini Jadi sebentar Pak Vano. Inilah Bang Panu karena dia tidak tahu apa yang dia Biar perbuat. nampak di situ nanti kebenaran. Kalau memang dia Iya. bukan asumsi. Iya, ya makanya saya mengatasnamakan Bu Reni Dan itu kalilah saya jawab tanya sama Bapak itu. tanya pertanggungjawaban Pak Vano menanyakan tentang Yesus yang ambil keledai itu loh. Kan itu ya itu datangnya dari Pak Vano loh. Menuntut Pak Vano menuntut Bu Reni menghukumi Yesus yang ambil keledai. Ah, Pak Vano nyangkanya Yesus kayak gitu itu berdosa Pak Vano. Berdosa lah. Udah sangka Tuhan yang enggak. Saya katakan tadi Pak, kita mengikuti narasinya dulu karena dia mengatakan banyak kali apa yang dari tadi. Kok aku bingung. Aja Bang Panu, maaf ya. Atau song kata Pak Vano itu dosa song. Gimana tuh Yesus berdosa? Coba Bang Song jawab dulu. Enggak, Yesus nggak berdosa. Nah, gimana Pak Pano? Kata berdosa? Song, nggak berdosa Pak Pano. Ya udah Song. Ini Pak Pano yang ngomong berdosa, dianggap nyuri itu keledai Yesus itu. Ada aku bilang berdosa dan jangan Kan kita tadi bicara dosa, janganlah nyerempet gitu, langsung diperjelas saja. Ibu aku masih ingat. Ini ya saya tadi mengikuti narasi ini yang aku tadi. Gini, Macam Pak Pano. mana menurut ibu itu coba? Karena Pak Pano. ibu selalu menyala-nyalakan apa? Gini perjanjian sebentar. Iya, kita kan sudah maju tuh. Kita sudah bahas dosa tuh. Pak Pano ambil argumen itu, aku masih ingat. Yesus itu pencipta apa bukan? Kata Bu Reni pencipta. Yesus kan manusia. Semua manusia berdosa. Bu Reni pada waktu Yesus ngambil keledai itu apa menurut Bu Reni? Kan gitu Pak Pano. Berdosakah Yesus pada waktu itu? Ayo gimana tuh? Siapa sih yang bela Pak Panu di sini? Martin kah? Song sudah ada membela Martin sekarang. Bela kah Martin? Ya, udah saya bilang nggak berdosa. Ya udah Song udah berdosa, udah Martin sekarang. Martin. Dengan Ini sejahtera Bang. Bang. Kalau menurut saya itu enggak berdosa lah karena Yesus itu Maha tahu. Cuma Pak Panu ini yang bilang berdosa. Parah pula Pak Panu. Boleh nanya Reni nggak bentar, Pak? Bilang Saya boleh berdosa nanya saja. Reni nggak? Cumanya saya mengikuti narasi Ibu Reni ini tadi karena Iya, dia ngikutin doang. Saya tahu, saya tahu. Gini. Pak Vano Bukan gini saya caranya apa. nih. Gini caranya. Maksudnya kalau Bu Reni, kalau masa di kejadian perjanjian lama itu Tuhan yang telah menyesatkan banyak orang dibunuh, kemana Yesus pada saat itu? Coba saya tanya. Loh Bang, makanya kan aku Gimana tanya, Yesus? di dalam Ayo, saya perjanjian tanya. lama Bang, sebentar. Di dalam perjanjian lama tuh kita harus betul-betul berdoa minta hikmat yang dari Tuhan Yesus. Di mana Supaya kita bisa di mana mengetahui dia mana yang betul dikatakan dari Tuhan sebelum yang Abraham sebenarnya dan ada, bukan aku dari sudah Tuhan yang ada. sebenarnya. Aku adalah dia. Kemana dia selama ini dengan orang Israel itu? Kemana dengan orang Amori? Kemana dengan orang-orang Bang, di Bang, apa Sodom dan Gomora? Kenapa sampai nggak di? Yesus lahir di di tanah Israel, bukan di tanah Indonesia, bukan di Eropa, bukan di Amerika? Kenapa? Abang tahu itu nggak? Bukan kemana? Dia kan sebelum itu kan memang sudah Orang Israel eksis. itu sesat, salah memilih Saya Tuhan. tanya. Dengar dulu Bu. Tadi saya bertanya kemana dia selama ini? Kalau di Oh, perjanjian Yesus lama. itu Kamu ada, bilang, tetapi mereka salah kalau memilih Tuhan, Bang. memang- Karena kamu Tuhan yang memang disembah-sembah itu bukan Hefafe Tuhan itu yang adalah berkuasa. iblis yang menyesatkan. Di mana dia selama Loh, ini? karena mereka tidak mau cari tahu mana Tuhan yang benar, Bang. Mereka tuh binasa karena tidak tahu Tuhan yang benar yang mana. Orang Yesus aja ngomong mengiyakan perkataan Musa dan semua, bahkan Ya, dikatakan Musa ada menulis beberapa tentang ayat aku. Musa yang dinubuatkan tentang Yesus. Semua dikatakan, Ada, dia Bang. mengkonfirmasi Tetapi itu semua. Musa tidak mengenal Nggak Tuhan ada. yang benar, Bang, hanya Yesus.
Makanya Yesus berkata, sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Mana buat baca ayatnya, coba baca ayatnya, kita buka, kita bedah. Sebelum aku pencuri perampok itu, coba lihat. Oke. Aku mau mencerahkan pemikiran saudara dulu ya. Oke. Saya usik lebih jauh ya. Oke. Dalam Filipi 2. Oke. Dalam Filipi 2. Kamu Marsion nggak pakai kitab para apa? Loh. Sebentar dulu. Aku mau jelaskan ini, Bang. Sebentar. Kalau kita para rasul Filipi lagi, itu semua itu dengar. gini, semua itu akan berbicara tentang perjanjian lama Tuhan yang sama. Semua para rasul berbicara juga dengan hal yang sama. Kalau kamu pakai kitabnya lagi para rasul, dengan Yahweh dulu, Bang. nabrak, nggak nyambung dong. Kamu kan nggak boleh pakai kitab Filipi, kitabnya si Rasul Paulus. Bahkan di surat Ibrani ayat 1 aja dikatakan. Coba Ibrani 1 ayat 1 dibaca. Bentar dulu, Bang. Di saat kami tadi tanya bagaimana menurut saudara tentang Tuhan menyuruh membunuh, kamu tidak bisa menjawab. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang Yahweh ini. Yesus sudah menyatakan bahwa aku saja mengenal Bapa dan Bapa hanya mengenal aku sebagai anak manusia. Ya. Bukan berarti Tuhan beranak, tidak. Ya. Tetapi Yesus berkata, yang aku nyatakan baru itu adalah Tuhan yang benar. Jadi Musa pun tidak mengenal Tuhan yang benar. Itu kesimpulannya. Ya, kalau Musa bilang dia bertemu dengan Tuhan, tidak, dia bertemu dengan malaikat. Itu dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sudah jelas tercatat. Ya, saudaraku. Jadi kalau saudara mau mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Tuhan yang benar, saudara salah. Dan di saat saudara mengatakan bahwa di mana Tuhan Yesus waktu itu, karena mereka kalau diketuk pintu hatinya Yesus, pasti Tuhan Yesus akan bukakan dan dia masuk di dalam Tuhan Yesus, karena dia tidak mengenal Tuhan yang benar, makanya mereka itu binasa. Ya, saya usik saudara lebih jauh ya. Bagaimana dengan nama Yahweh ini? Ya, saudara yang insaf akan menyatakan yang sama bahwa Yesus lebih agung dari Yahweh. Jika saudara mengatakan bahwa Yahweh menyebut nama Yesus Kristus, berarti itu pelecehan terhadap Yesus. Kalau begitu. Ya, menantang juru selamat kalian itu. Bahkan dengan menyeru-nyeru nama asli yang tidak pernah diucapkan oleh mulut Yesus 20 abad yang lalu, saudara melecehkan Yesus Kristus. Jika ada tokoh manapun yang langit di atas bumi sampai kepada yang di bawah bumi berusaha mengungguli nama Yesus Kristus, maka dia adalah pemberontak di hadapan Bapa yang Maha Kuasa. Ya. Iyalah, memang nggak ada. Makanya bang, ingat ya, nama Yesus itu nama dari sorga. Sedangkan nama Yahweh itu catatan manusia. Tetapi nama Yesus nama yang dikemenangkan langsung dari sorga. Enggak, kalau Yahweh itu kan masa itu cuma bayang-bayangnya Yesus yang kenapa tidak dikasih nama Yahweh aja waktu itu? Nggak usah pakai nama Yesus. Tanya kepada malaikat Gabriel. Yahweh itu kan bayang-bayangnya Yahweh Yesus. itu iblis. Dalam perjanjian lama itu hanya bayang-bayang aja. Pencuri dan perampok itulah iblis. Yahweh itu. Makanya Filipi 2 ayat 9 dia mengatakan bahwa itulah sebabnya Theos sangat meninggikan dia Yesus Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Wih, mantap kali Kak Riani. Halilintar. Aku terima telepon dulu Bang ya sebentar. Nanti aku. Aduh, dia telepon lagi. Oke, Uni Rifa. Kita apa itu Pak Song, karena bertahan orang itu apa ya udahlah, kita menjalankan apa yang dipercayakan Bapak kepada kita. Iya. Sampaikan kepada sesama, bukan dalam artinya kita memaksa ya, tapi aku tidak sepakat dengan pendapatnya itu ya, jujur. Memang semalam aku naik di apa, hanya nanya aja karena sudah saya tahu kalau saya bantah apa semua yang mereka bawa apa itu data itu pasti dilempar saya, makanya udah tahu aku, karena sebelum naik aku, wah asal salah sedikit udah dilempar, turunkan katanya. Wah udahlah, udah aja.
Iya, Jadi iya, oke iya, lah, iya, karena ada sedikit apa kegiatan ini. Terima kasih Ibu Rifan dan Pak Sol, Oke, Pak Fano, Pak ya, Os, Tuhan berkati. Pak Martin, ya, Arif, ya, Madu, ya, iya. ya, Ya. siapa di atas saya ini kurang apa? Terima kasih ya, aku pamin dulu ya, turun. Izin ya, bila seandainya ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan, ya, saya memohon Ya. sama beribu kali maaf. Haleluya. Sama Pak Fano. Ya, Oke, Tuhan berkati. ya Pak Fano. Ya. Mana nih? Udah pada minggat. Ya, saya izin menanggapi soal peperangan tadi Bang Song. Silakan, silakan, silakan. Itu sepertinya kalau apa Muslim bertanya soal perang ke Kristen atau Kristen sebaliknya Kristen bertanya ke apa Muslim, itu sama saja dengan menyerang diri sendiri. Sebenarnya di dua Alkitab itu ada cerita tentang perang itu ada, tapi kan kita bisa paham kenapa Allah sampai menyuruh perangi orang, kan pasti ada alasannya yang jelas. Jadi tadi saya sempat tanyakan soal Nabi Nuh atau Nabi Musa ketika membelah lautan, semua prajurit meninggal mati di dalam laut. Itu kan apa yang lakukan itu semua kan Allah, kebesaran Allah yang melakukan itu. Apakah kita mau mengatakan Allah berdosa di situ? Atau kita kisah Nabi Nuh, kan bukan semua orang dewasa saja yang meninggal, binatang, bayi-bayi semua ikut mati semua. Apa kita mau katakan Tuhan berdosa? Kan tidak mungkin. Jadi coba ajukan pertanyaan itu jangan sampai menyerang diri sendiri gitu loh. Karena di dua Alkitab itu kisah tentang perang itu ada semua, tetapi kita tahu bahwa alasannya jelas. Kenapa sampai perang itu? Kenapa Tuhan sampai memerintah untuk perangi orang-orang kafir, orang-orang berdosa waktu itu? Gitu Bang. Gak usah jauh-jauh Pak, juga itu pakai apa? Cukup? Tentang Lut dan kaumnya dilaknat Allah. Oke, cukup. Itu Masih ngeri ada, Sob? banget loh. Masih ada. Iya, itu gimana tuh ceritanya tuh dilaknatnya? Udah gimana? lanjutin aja dulu. Nanti tak kasih uppercut kau sebentar. Iya, mau tanya tentang dilaknat itu kenapa gitu? Buni Rifa monitor. Buni Rifa. Kan di Al-Quran kan nggak disebutkan Oh ya, tentang monitor. bangsa Ya, Lut. kenapa? Tuh, katanya Song, kaum Nabi Lut katanya yang dilaknat. Dia framing. Buni Gini Rifa. loh, gini ya, perbedaan antara iman Kristen dan Islam itu yang paling krusial adalah kalau Tuhannya umat Islam itu menghukum orang bersalah, bukan menghukum orang yang tidak bersalah untuk menyelamatkan orang bersalah. Kebalikannya, Tuhannya umat Kristen itu membunuh anak kecil demi menyelamatkan orang menghapus dosa nenek moyangnya, membunuh Yesus yang tidak bersalah demi menyelamatkan orang-orang berdosa kayak si Song ini. Kalau umat Islam itu Tuhan yang memang menghukum orang-orang yang berdosa. Nah, seandainya waktu air bah Nabi Nuh, seandainya waktu Sodom dan Gomora, kita bicara andai-andai ya, karena ini nggak ada data eksplisit. Ada bayi yang mati, tahu tidak kalian dalam Islam? Bayi tersebut auto surga tanpa hisap, dalilnya ada, hadisnya ada. Lah di Kristen, Tuhannya bunuh Sodom Gomora itu yang mati anak-anak berdosa itu yang masuk neraka, karena mereka upah dosa adalah maut. Anak-anak bayi yang tidak berdosa itu ketika mati dalam dosa tanpa darah Yesus mereka auto neraka. Inilah kejinya saya katakan. Makanya muncul Reni dengan ajaran Marsion yang tidak mengimani Tuhan pembunuh bayi, Tuhan pengambil bini orang, Tuhan yang keji sekali dalam perjanjian lama menurut Ibu Reni itu. Tidak terima bahwa itu adalah Tuhan, karena dia percaya Yesus mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Walaupun Yesus nggak ngerjain sendiri ajaran dia waktu dia ditampar Hansip Romawi, Yohanes pasal 14. Apa salah saya, kata dia. Jadi Song jangan samakan brother. Umat Islam ini percaya bahwa ada bangsa Ad yang dihancurkan oleh Allah, ada bangsa Sodom yang dihancurkan oleh Allah. Bahkan kami percaya zaman Nabi Nuh itu dihancurkan oleh Allah. Tapi ingat, kalau ada bayi yang mati pada waktu itu mereka auto surga. Oke? Itu perbedaan iman kita brother. Jadi it's okay, nggak masalah.
Cuman pertanggungjawabkan iman Anda, di mana Tuhan dalam perjanjian lama itu berbeda karakter dengan Tuhan perjanjian baru. That is fakta yang tidak bisa Anda bantah, tidak bisa Anda larikan kemana-mana. Karena kita punya dasarnya. Perhatikan dalam kitab Raja-Raja, ketika ada anak-anak kecil 42 orang memanggil Elisa dengan sebutan botak, botak, naiklah botak. Ketika Elisa mengutuk dalam nama Tuhan, muncul beruang menyobek-nyobek bayi tersebut. Ini Tuhan punya kerjaan. Bagaimana dengan Onan tidak mau menghamili istri kakaknya Lalu kemudian apa? Tuhan membunuh Onan. Bagaimana dengan kisah Uza? Uza yang tidak sengaja memegangi tabut Tuhan karena melihat sapi tergelincir supaya tabut tidak jatuh, malah dibunuh Tuhan. Bagaimana dengan bayi suku Amalek yang mereka tidak mengerti apapun, mereka hanya bisa oe lalu dibantai, diperintahkan oleh Tuhan anak untuk dibantai. Bilangan pasal 31, di mana yang masih perawan dibiarkan hidup, tapi anak-anak bahkan perempuan yang sudah bersetubuh dimatikan. Inilah Tuhan kalian. Lalu ketika Anda yang memahami Tritunggal, Bapak bukanlah anak, anak bukanlah Bapak, ini hanya konsekuensinya menjadi asbab bahwa kalian mengimani Tuhan Bapak lebih keji daripada Tuhan Anak. Karena Tuhan Bapak yang punya rencana mengutus Tuhan Anak untuk mati menebus kalian para pendosa. Sementara Tuhan Anak adalah anak yang tidak berdosa. Maka orang-orang yang benar tidak berdosa dijadikan tumbal oleh doktrin kalian. Yang pada akhirnya apa? Menjadi asbab kalian yang berdosa, Tuhan yang menanggung. Kalian yang menikmati vagina orang lain, kalian yang menikmati harta orang lain, Tuhan kalian yang merasakan sakitnya. Sementara kalian apa? Kalian auto surga. Inilah ajaran yang ditolak oleh Islam, karena ini hanya membuat manusia tidak bertanggung jawab. Karena ajaran seperti ini hanya men-trigger manusia untuk menyepelekan dosa dan menyepelekan perbuatan baik. Kenapa? Karena dosa yang dia buat ditanggung Tuhan. Perbuatan baik yang dilakukan tak bermanfaat untuk masuk surga atau neraka. Akhirnya apa? Manusia-manusia yang memiliki doktrin ini menyepelekan dosa kecil dan dosa besar. Karena tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Dan menyepelekan perbuatan baik. Karena tidak ada gunanya perbuatan baik. Maka orang-orang seperti ini hidup di dunia hanya akan menjadi psikopat dan penjahat akut. Tapi memiliki keyakinan masuk surga hanya dengan meminum darah Tuhan. Hanya dengan mengimani Tuhan yang mati menjadi tumbal kejahatannya. Mengerikan, brother. Inilah kenapa orang-orang yang menggunakan logika sederhana menolak ajaran Kristen sebagai ajaran kebenaran. Karena definisi kebenaran adalah adanya persesuaian antara klaim dengan realitas. Begitu. Terima kasih. Oke, Bang. Bunda Uni. Mantap. Mantap Uni Rifa. Masya Allah. Kalau menurut Bunda, kalau peristiwa bencana tsunami di Aceh kemarin misalnya, atau gempa bumi, bayi-bayi yang meninggal itu masuk kemana, Bunda? Saya sudah katakan dalil eksplisit dalam kitab Al-Bukhari mengatakan bahwa fitrahnya bayi-bayi itu adalah Muslim. Dan orang tuanya yang menjadikan dia Kristen dan Islam. Dan Anda tahu hukum dalam Islam, halakah, hukum fikih dalam Islam, ya, kalau bahasa Ibraninya itu halakah. Kami mengimani anak bayi belum balik itu tak tertanggung syariat. Ketika mereka berdosa, mereka tak mendapatkan upah dosanya, karena mereka itu suci, fitrahnya aslam. Lalu kalau mereka mati sebelum balik dan berakal, maka mereka auto surga. Karena dalam riwayat hadis dikatakan ada 3 kaum yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Para nabi, al-anbiya, dan kemudian bayi-bayi yang meninggal sebelum balik. Dan terakhir adalah orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Inilah umat Islam. Inilah kenapa bayi-bayi tak berdosa apabila meninggal apapun perilaku orang tuanya kepadanya, auto surga. Inilah keadilan Tuhan yang umat Islam. Bagaimana di Kristen? Bayi-bayi Rohingya, bayi-bayi Hindu, bayi-bayi orang Buddha, bayi-bayi orang Islam mati dalam kandungan, mati dibunuh ibunya, mati karena tsunami, auto neraka karena belum ditebus darah Yesus. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ajaran semacam ini adalah ajaran yang percaya bahwa bayi-bayi tak berdosa layak dibakar kekal di neraka jahanam. Bayangkan, mereka belum menikmati kehidupan, mereka belum membuat kejahatan, tapi mereka dilahirkan hanya untuk dimatikan lalu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Makanya saya katakan ajaran kalian ajaran tidak make sense, ajaran tidak berperi kebaikan.
Yesaya pasal 12, pasal 14 ayat 21. Silakan Boleh dibaca. saya tahu ayatnya di mana ya? Bayi-bayi itu langsung mati langsung masuk neraka. Itu Gimana doktrin gitu? kalian. Saya tanya sama Coba, Anda, coba. apakah Kasih saya bayi ayat-ayatnya. tanpa darah Yesus bisa selamat? Jawab. Lah, kan kita nggak tahu tentang bayi-bayi. Oh, Di situ kok ada kita ada nggak ada tahu? Kalau ada Anda ini sendiri nggak? nggak tahu, kok nanya saya? Saya berbicara landasannya doktrin. Apa doktrinnya? Bahwa upah Doktrinnya dosa mana adalah tuh? maut, bahwa dosa asal itu ada, maka seluruh manusia telah menjalar menjadi dosa. Pertanyaan saya, ketika ada bayi Rohingya, bayi orang Hindu, bayi orang Islam, mereka mati tanpa diurapi darah Yesus. Pertanyaan saya, kemana mereka matinya? Lah, apa kamu tahu sudah diurapi darah Yesus atau belum? Loh, Apakah mereka saya sudah masuk bertanya yang kebenaran? belum Lah, diurapi. Yesus Kok kamu berkata tanya ke kepada saya? anak-anak kecil, Saya bahkan bertanya anak-anak kecil. apakah apabila anak bayi orang Islam, anak saya kemarin yang keguguran, itu saya pernah keguguran 2 tahun lalu. Dia tidak pernah dibaptis dalam nama Yesus. Pertanyaan saya, dia masuk surga apa masuk neraka? Lah, tanya sama Yesus lah dikatakan Lah, apa? aku suruh tanya Kamu sama harus Tuhanmu. dengar Doktrinmu dulu. yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, dosa telah Nggak menjalar, ada. ada dosa asal. Lalu sekarang kau suruh saya tanya Nggak. kepada Yesus. Suruh Yesus ke sini, biar saya bertanya. Oke Bunda, gini, ini Bunda sudah salah. Nah, pemahaman kami soal penebusan itu bukan dosa-dosa yang dibuat setelah, misalnya saya buat hari ini dosa atau lusa saya buat dosa, bukan dosa itu yang ditebus Bunda. Nah, jadi kalau pertanyaan soal bayi tadi, bayi itu kan kalau tanpa ditebus Yesus maka bayi itu lahir berdosa. Sedangkan karena sudah ditebus Yesus, Jika bayi yang berdosa itu mati umur 2 minggu, 2 hari, 2 menit, 2 jam. Pertanyaan saya, kemana dia? Surga atau neraka? Jawab jujur, brother. oke ya. Karena sudah ada Yesus yang menebus dosa asal itu, sehingga semua bayi yang lahir itu semua langsung ditebus dosanya Bunda, dari dosa asal warisan itu. Itu ngapain kami jadi Kristen kalau ternyata kami sudah tidak berdosa lagi semuanya? Ngapain jadi Kristen? Ngapain dibaptis? Ya dibaptis untuk jadi pengikut Yesus kan Bunda. Artinya kami sudah tidak memiliki dosa asal. Berarti saya sudah tidak memiliki dosa asal. Iya betul. Apa gunanya saya tidak memiliki dosa asal? Ya, agar nanti di akhirat nanti bisa memperoleh kembali surga yang di awal sudah diusir itu. Berarti saya bisa masuk surga tanpa menyembah Yesus. Ya tergantung. Apa yang digantung? Tuhan kalian? Ya. Ini, Oh iya, Tuhan kalian. Matius 18 ayat 1. Matius 18 dibaca dulu. Pada waktu itu datang muridnya itu kepada Yesus dan bertanya, Buka "Siapa yang Yesaya terkecil pasal dalam kerajaan 14 nomor surga?" 21, brother. Dengar, Brother lu baca Martin dulu yang ini kata-kata terhormat. Yesus. Mbak, Song diam dulu. Martin yang Maka tergantung Yesus memanggil sekecamatan. seorang anak Song kecil diam dan dulu. Tahan Roh Kudusnya. Martin, brother Martin yang ganteng sekecamatan. Buka Yesaya pasal 14 21 sekarang. Tolong dibaca dan tolong dijawab pertanyaan saya. Itu bayi yang disuruh bantai itu masuk neraka atau surga, brother? Baca dulu. Yesaya 14:21. Betul, brother. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Oke, saya tidak langsung jawab, tapi saya baca dulu, izin baca dulu. Bang Song, silakan dijawab dulu, saya baca dulu. Oke, saya jawab ya. Matius 18 dibaca di situ. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Berarti anak kecil masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil Itu ini, ajaran Yesus. Saya bicara doktrin kalian. Karena Yesus tidak mengajar itu Yesus ngomong. dosa asal. Saya ini sedang membantah doktrinmu tentang dosa waris. Makanya saya dari tadi bertanya, Yesus memang tidak mengajarkan ada dosa waris.
Saya sepakat bahwa anak kecil itu adalah pemilik kerajaan surga. Sama sebagaimana Islam mengajarkan ajarannya. Pertanyaanku tentang dosa waris. Kalian baca, ini saya buka data nih ya. Bentar saya buka data. Doktrin yang mana? Kita buka data. Sebentar kita buka data. Manusia. Sorry. Sorry ya, saya lagi di lapangan bola ini ya, di rumput-rumput indah itu. Rumput, nah ini dia. Bentar ya. Di mana nih? Nah, ini data Katolisitas. Bagaimanakah nasib bayi yang belum dibaptis? Apa kata Nah ini nih. Tuhan sendiri mengatakan bahwa pembaptisan itu perlu untuk keselamatan. Sekarang saya tanya, dasar ini BDK Yohanes 3 ayat 5, kalau ada bayi yang tidak dibaptis, selamat atau tidak, Song? Jawab. Gimana? Kalau ada apa? Di sini dikatakan, di sini Katolisitas. Ini pertanyaannya bagaimana si bayi yang belum dibaptis. Di sini ada argumen, pembaptisan itu perlu untuk keselamatan. Jadi kalau ada anak kecil yang tidak dibaptis dalam nama Yesus, tak minum darah Tuhan, meninggoy. Masuk kemana mereka? Selamat atau tidak? Ini yang menguduskan mereka semua. Anak ini. Jangan pura-pura pingsan, Song. Jawab. Enggak pura-pura pingsan tadi Matius 18 dibaca aja situ kan sudah. Mana sudah yang jelas. betul? Mana yang betul ajarannya ini? Mana yang betul? Mana yang betul ini? Mana yang betul ini? Aduh. Nah, itu kan tulisan siapa? Kita harus Ini lihat dulu tulisan siapa. Makanya saya sudah sering sekali berkata, doktrin Kristen bertentangan dengan Bible. Ayat dengan ayat kontradiksi, doktrin dengan ayat kontradiksi. Sisong dengan dirinya sendiri pun kontradiksi. Maka kita sebagai umat Islam haruslah apa? Sabar menghadapi mereka. Karena ketika kita tanya ayam nanti jawabannya bebek. Giliran kita kembali ke ayam dia jawabnya kambing. Kita kasih data Katolisitas, dia bilang ini penulisnya siapa. Giliran penulis Matius, Markus, Lukas